Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiska Delia Saputri, NIM 2224 10 10 1046. Saya dari kelas Data Mining A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang LKM 4. Pada soal pertama, ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset wine, hitunglah akurasinya berdasarkan confusion matrix dan classification report dengan presentase data testing 20%, 30%, dan 40%. Oke, jadi di sini saya diperintahkan untuk melakukan klasifikasi pada tiga dataset. Yang pertama ada dataset stars, kemudian di sini ada dataset wine, kemudian di sini ada dataset breast cancer. Oke, pertama saya akan melakukan coding pada dataset stars. Di sini saya diberikan dataset stars CSV, kemudian di sini saya akan mengambil data kolom apa saja, kemudian di sini saya akan mengecek juga berapa eh, jumlah baris dan juga jumlah kolomnya. Kemudian di sini saya akan mengambil data 5 baris dan kolom pertama. 5 baris pertama. Jadi yang pertama di sini saya mendapatkan hasil bahwa kolomnya itu ada temperatur, luminosity, radius, kemudian absolute magnitude, dan juga star kategori. Kemudian di sini saya menemukan ada 240 baris dan 6 kolom. Selanjutnya ini ada data 5 baris pertama. Selanjutnya di sini saya akan mencari jumlah kelas di dalam dataset stars.csv itu tadi. Di sini saya menemukan 6 kelas dataset yang nantinya akan saya gunakan untuk coding selanjutnya, yaitu membuat sebuah pohon keputusan, decision tree, kemudian juga confusion metric. Kemudian di sini langsung saja saya akan melakukan classification. Di sini saya import pandas, scalar model selection, untuk membagi dataset itu tadi. Kemudian di sini escalon tree, yaitu decision tree classifier, plot tree, dan juga export text. Kemudian di sini saya akan membaca datasetnya. Ada dataset stars.csv. Kemudian di sini kita akan mendefinisikan X dan juga Y-nya, di mana X itu adalah memilih kolom, memilih fitur-fitur dari data frame itu tadi, kemudian mengambil semua baris dari kolom ke-1 hingga kolom ke-5 sebagai variabel independen untuk nantinya pelatihan model. Selanjutnya di sini ada Y. Y ini sebagai bisa dibilang kolom target. Jadi di sini sebagai variabel eh, dependen yang akan diprediksi oleh model itu nantinya. Kemudian di sini saya komen 20%, yaitu dengan pelatihan 20%. Di sini kita bagi X-train, X-test, Y-train, Y-test. Jadi kita bagi untuk pelatihan dan juga pengujian. Di sini dengan persentase 0,2. Kemudian di sini kita bangun sebuah decision tree. Kemudian juga kita akan membuat sebuah text representation. Kemudian di sini juga ada confusion matrix-nya. Di sini kita temukan bahwa atribut yang paling berpengaruh itu adalah radius. Selanjutnya, di sini dengan data tes 20%, kita mendapatkan confusion matrix sebagai berikut. Jadi dengan jumlah kolom dan juga jumlah baris ini itu menggambarkan kelas yang dimiliki oleh dataset tersebut. Karena tadi kelasnya itu memiliki 6 dataset, maka dia akan memiliki 6 kolom dan 6 baris. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dengan diagonal utamanya itu adalah jumlah yang benar. Kemudian barisnya itu menggambarkan hasil prediksi, sedangkan kolomnya itu menggambarkan nilai yang sebenarnya dengan akurasi 1. Selanjutnya di sini ada decision tree, yaitu ada yang paling atas ini ada radius, kemudian ketika ada yang lebih dari ini maka dia akan eh,
dia akan ke kiri, kemudian ketika kurang dari atribut yang di sini dia akan ke kanan dan begitu seterusnya. Jadi di sini radius ada 0,036, kemudian karena di sini luminos itu kurang dari maka dia masuk ke kanan. Selanjutnya ini ada absolute magnitude, dia lebih dari maka dia akan ke kiri. Di sini ada absolute magnitude, dia akan ke kanan karena dia minus. Begitu seterusnya. Selanjutnya di sini ada yang kedua yaitu dengan eh, persentase pengujian itu 30%. Jadi yang kita ubah hanya test size-nya aja menjadi 0,3. Kemudian di sini kita ulangi lagi pengujian yang sama dengan klasifikasi yang sama. Selanjutnya kita dapatkan bahwa di sini radius itu adalah atribut paling berpengaruh. Selanjutnya di sini ada data tesnya 30%, kita dapatkan diagonal utamanya yaitu ini adalah jumlah yang benar. Kemudian dengan akurasinya 1 atau sempurna. Selanjutnya di sini yang paling atas ada radius, kemudian dia kurang dari maka dia ke kanan, kemudian yang lebih dia ke ya dia yang lebih dia ke kiri, kemudian yang kurang dari dia ke kanan. Selanjutnya ini ada 40% ya. 40%, kemudian dia akan mengubah ini ada test size-nya, presentasenya menjadi 40% atau 0,4 di sini. Selanjutnya di sini kita akan melakukan pengujian. Ya, di sini kita dapatkan bahwa radius 11, kemudian dia kurang dari, kemudian dia akan ke kiri, kemudian selanjutnya ada absolute magnitude di sebelah kiri dan radius di sebelah kanan. Nah, di sini ada akurasinya adalah 1 atau sempurna. Selanjutnya, kita punya dataset wine. Jadi, dataset wine ini berbeda dengan dataset stars yang tadi kita punya file CSV. Kalau dataset wine ini kita harus import dulu. Import dari sklearn dengan cara kita from sklearn dataset import load underscore dataset yang kita ingin import. Jadi di sini kita pakai load underscore wine. Kemudian di sini didefinisikan bahwa wine data itu adalah load wine. Kemudian di sini kita print datanya, kemudian kita buatlah variabel dependent dan juga independennya. Di sini sebagai variabel dependent kita ambil wine, kemudian sebagai variabel independennya kita ambil x y. Kemudian di sini sudah ada, kita ambil datanya, kemudian di sini kolom targetnya. Nah, selanjutnya di sini karena saya mau lihat dulu datasetnya, di sini ternyata ada beberapa atribut. Nah, kemudian kita juga bisa lihat ada missing attributes values kosong, kemudian ini deskripsi dari datanya. Kemudian selanjutnya kita akan mengambil em, kolom apa saja yang ada di dalam dataset tersebut. Nah, kemudian di sini ada deskripsi kolomnya. Kemudian kita akan mengambil ada berapa baris dan berapa kolom di dalam dataset tersebut. Ternyata ada 178 baris dan juga 13 kolom. Nah, selanjutnya di sini kita ngambil datanya. Ini ada datanya. Kemudian di sini langsung aja kita cari berapa sih jumlah kelas di dalam dataset Wine. Ternyata jumlah kelasnya ada 3. Selanjutnya di sini kita akan melakukan klasifikasi seperti yang kita lakukan di atas, yaitu ada decision tree, ada confusion matrix, dan juga ada akurasi. Selanjutnya, langsung saja setelah kita run, kita mendapatkan color intensity itu sebagai atribut paling berpengaruh di sini. Selanjutnya, kita mendapatkan data test 20%, confusion matrixnya sebagai berikut.
Jadi di sini ada, karena tadi ada 3 kelas, maka di sini dia confusion metric menggambar baris dan kolomnya itu menggambarkan jumlah kelasnya. Jadi di sini ada tiga, ada tiga. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita mendapatkan jadi diagonal utama ini merupakan jumlah yang benar. Selanjutnya dengan akurasi 0,94 karena ini ada yang salah. Nah, selanjutnya di sini color intensity-nya 3,82, kemudian ketika dia lebih dari maka dia akan masuk ke kiri. Ini ada prolin, kemudian flavonoids masuk ke kanan, kemudian lebih besar maka dia akan as, kemudian di sini ada flavonoids-nya lebih kecil maka dia masuk ke kanan, ada prolin dan seterusnya. Selanjutnya di sini dengan data tes 30%, kita dapatkan bahwa color intensity masih sebagai atribut yang paling berpengaruh. Kemudian di sini ada data tes 30%, confusion matrixnya adalah di sini diagonalnya ini menggambarkan jumlah yang benar dengan akurasi 0,96. Kemudian di sini ada color intensity paling atas karena dia atribut paling berpengaruh. Kemudian ketika dia kurang dari ini, maka dia akan ke kiri. Kemudian dia akan ke, kalau misalnya lebih, dia akan ke kanan. Kalau misalnya lebih, dia akan ke kiri. Kemudian kalau misalnya kurang, dia akan ke kanan. Ini ke kiri ada as, kemudian prolin. Ke kanan ada flavonoids, prolin, kemudian ada ke kirinya, kemudian ada malic acid. Selanjutnya di sini dengan eh, pengujian 40%. Dan pengujian 40% di sini ada, kita dapatkan masih sama color intensity dengan 3,82. Kemudian di sini confusion matrixnya sebagai berikut dengan tingkat akurasi 0,93. Selanjutnya, di sini ada dataset breast cancer. Jadi, dia sama kayak dataset wine. Kita import dulu dari Escalon dengan cara yang sama, yaitu dengan from Escalon dataset import load underscore dataset. Jadi, datasetnya adalah breast cancer. Kemudian, di sini kita akan mendefinisikan breast cancer data, yaitu dengan mengambil dari dataset breast cancer. Dan di sini kita print datasetnya, kemudian di sini kita akan mengambil X itu adalah datanya, kemudian Y-nya sebagai targetnya. Kemudian selanjutnya di sini kita akan eh, mencari ada berapa sih atributnya. Ternyata atributnya ada 30. Nah, di sini ada atribut information, ada radius, texture, perimeter, area, smoothness, compactness, convexity, concave points, symmetry, vertical dimension. Nah, ini lengkapnya. Kemudian di sini ada deskripsi dari datanya. Oke, selanjutnya kita akan mengambil ada apa saja sih kolom di dalam dataset breast cancer itu tadi. Jadi ternyata ada eh, kolom sebagai berikut. Kemudian saya mencari ada berapa baris. Ternyata ada 569 baris dan 30 kolom. Oke, selanjutnya di sini kita akan mencari ada berapa kelas sih di dalam dataset breast cancer. Ternyata dataset breast cancer memiliki 2 kelas. Selanjutnya kita akan mengulangi klasifikasi yang sudah kita lakukan seperti di atas. Selanjutnya di dalam klasifikasi itu seperti biasa kita import dulu, kita load datasetnya, kemudian mendefinisikan variabel dependent dan independennya. Kemudian di sini ada presentasi pengujian yaitu 20% atau 0,2. Kemudian di sini kita butuh menginisiasikan decision tree-nya. Kemudian di sini kita membentuk text representation. Kemudian di sini ada prediction. Oke, selanjutnya di sini kita bisa lihat bahwa min concave points itu adalah atribut yang paling berpengaruh. Selanjutnya di sini ada kita menemukan data uji 20% itu confusion matrixnya sebagai berikut. Jadi data yang benar ini adalah 39 dan 68 ini tadi.
dengan akurasi 0,94 ini adalah eh decision tree-nya. Dengan yang paling atas itu adalah mean concave points. Selanjutnya, ini dengan 30% kita mendapatkan that confusion matrix, yaitu ini yang benar adalah 60-99. Ini hanya dua, karena tadi kan kelasnya cuma dua, jadi dia baris dan kolomnya itu cuma dua. Selanjutnya, dia punya akurasi 0,93% di dalam data uji 30% dengan decision tree sebagai berikut. Selanjutnya di sini ada pada 40% kita dapatkan bahwa confusion matrix-nya ini yang benar 72, 138, kemudian akurasinya adalah 0,92. Oke, selesai codingan dari saya. Selanjutnya saya akan memberikan pembahasan. Oke, jadi di sini saya jelaskan dulu tahapan klasifikasi. Dataset itu dibagi ke dalam data latih dan juga data uji. Nah, data latih itu digunakan untuk melatih model yang telah dibuat, sedangkan evaluasinya akan dilakukan pada data uji. Selanjutnya, kita akan membuat model menggunakan decision tree untuk melakukan prediksi. Kita akan menggunakan confusion metric untuk mengevaluasi model yang telah kita buat sebelumnya. Pada confusion metric, jumlah kolom dan jumlah baris merupakan jumlah kelas yang ada. Semisal ada 6 kelas, berarti akan ada 6 baris dan juga 6 kolom. Di mana diagonal utama itu menggambarkan jumlah yang benar. Baris menggambarkan hasil prediksi, sedangkan kolom menggambarkan nilai sebenarnya. Decision tree adalah sebuah struktur pohon di mana setiap node pohon itu merepresentasikan atribut yang telah diuji. Setiap cabang merupakan suatu pembagian hasil uji dan node daun merepresentasikan kelompok kelas tertentu. Kemudian, level node teratas dari sebuah decision tree adalah node akar, yang merupakan atribut paling memiliki pengaruh terbesar pada kelas tertentu. Nah, pada proses mengklasifikasi data yang tidak diketahui, struktur decision tree nilai atribut itu akan diuji dengan cara melacak jalur dari node akar sampai node akhir dan kemudian akan diprediksi kelas yang dimiliki oleh suatu data tertentu. Kemudian di sini saya tuliskan ulang tentang hasil dari codingan saya tadi, yaitu ada dataset wine, dia punya 13 atribut, kemudian eh, sudah dilakukan pengecekan, terdapat 3 kelas. Kemudian di pengujian 20%, ternyata akurasinya 0,94, 30% ada 0,96, 40% ada 0,93. Kemudian pada dataset kedua yaitu stars itu ada 6 kelas. Kemudian atribut paling berpengaruh adalah radius. Kemudian di sini didapatkan hasil akurasi itu satu atau sempurna dari pengujian 20%, 30%, dan juga 40%. Selanjutnya pada dataset ketiga yaitu breast cancer itu terdapat eh, 30 atribut. Di antaranya ini yang sudah saya sebutkan. Kemudian dia setelah dilakukan pengecekan ada dua kelas di dalam datasetnya. Kemudian pada pengujian 20% dia punya akurasi 0,94, 30% ada 0,93, dan 40% ada 0,92. Selanjutnya kesimpulannya adalah confusion matrix itu adalah matriks yang menggambarkan bagaimana hasil testing suatu model terhadap data testing yang digunakan pada saat membuat model machine learning. Nah, confusion metric itu nantinya akan menggambarkan hasil tes yang sesuai dengan label dan hasil tes yang tidak sesuai dengan label. Kemudian, kalau decision tree itu merupakan salah satu metode klasifikasi pada text mining. Klasifikasi adalah proses menemukan kumpulan pola atau fungsi-fungsi yang mendeskripsikan dan memisahkan kelas data satu dengan lainnya untuk dapat digunakan memprediksi data yang belum memiliki kelas data tertentu. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk LKM 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.